وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ahlan pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dan juga channel Muslim Project X dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Tanyakan pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Alhamdulillah, dan juga tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Yurbi Sadaqat atas dukungannya dan kerjasamanya membantu Muslim Project X. Jazakumullahu khairan kepada Yurbi Sadaqat. Alhamdulillah, program acara pada kali ini bertema fikih sunnah yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita, Al-Ustadz M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, beliau sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah khair, semoga antum dan semua pemirsa dalam keadaan yang sama dan selalu dididik Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga antum selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Amin. Amin. Baik, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah dimanapun Anda berada, kami menyediakan line telepon WhatsApp untuk bertanya di nomor 0856 9378 6050 atau dapat melalui text message jika terkendala sinyal. Dan juga kami menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita meminta nasihat terlebih dahulu kepada Ustadz. Maka kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV, pemerhati channel Ar-Rahmah, kemudian juga ikhwah sekalian yang suka memperhatikan mengikuti program-program Muslim Project X. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kita limpahan taufik dan bimbingannya. Kita sering mendengar ungkapan orang Indonesia ya, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan artinya cinta itu tidak terbalas. Hanya satu arah orang mengungkapkan atau memiliki cinta, tetapi ternyata cintanya tidak diterima. Dan itu lambang rasa sakit ya. Karena rupanya cinta itu tidak diterima. Kalau seandainya kita bahkan mengatakan cintanya tidak ada, tidak bertepuk. Karena memang rupanya bukan hanya tidak diterima, tetapi caranya pun salah. Ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan, bukan hanya menyakitkan. Kita katakan ketika orang mengaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama membutuhkan pembuktian. Yang kedua, bukan hanya pembuktian, tetapi membutuhkan cara yang benar. Ya, agar cinta ini tidak sia-sia dan bukan sekedar pengakuan belaka. Orang Arab mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhab, walakinna sya'na laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab." Yang penting bukan kamu ngaku-ngaku cinta, tetapi kamu nanti berhasil dicintai atau tidak. Kita cinta Allah, kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dari kita. Tetapi apakah Allah dan Rasul akan cinta kita atau tidak? Ini yang lebih penting. Maka kecintaan itu dulu pernah disampaikan oleh para sahabat. Mereka sampai menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih. Dan para sahabat membuktikan itu. Sehingga Allah menegaskan Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada orang yang mencontoh mereka. Ya, radhiyallahu anhum, disebutkan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang pertama masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar dan semua orang yang mengikuti kebaikan dengan cara mereka. Maka Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. Maka ini yang sudah jelas ada rekomendasi. Ya. Allah bukan hanya cinta tetapi ridha. Ridha ini lebih tinggi dari sekadar cinta. Maka kalau kita ingin membuktikan kecintaan itu, kita harus mengikuti cara yang tepat agar tidak salah jalan. Baik, di antara contohnya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga mengalahkan kepentingan pribadi, kepentingan personal, apalagi kepentingan orang terdekat yang paling kita cintai. Ini harus kita siap korbankan untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kalian tidak sempurna keimanan kepada Allah Azza wa Jalla sampai aku lebih kalian cintai daripada seseorang kepada ayahnya, kepada anaknya, bahkan kepada semuanya. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab terus terang mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasul, engkau lebih aku sukai segala sesuatu. Enggak ada yang lebih aku cintai daripada engkau. Kecuali satu ya Rasul, diriku sendiri. Ana lebih cinta kepada diriku sendiri. Ini terus terang. Tidak basa-basi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan orang yang suka mencela-mencela, basa-basi, menyembunyikan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lain. Beliau terus terang. Dan ini kejujuran. Bukan seperti orang sekarang karena tidak tahu akhirnya mengatakan kami cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu kita tunjukkan kecintaan, tapi tidak ada bukti sama sekali. Ini Umar bin Khattab lawannya itu. Beliau katakan, "Ya Rasul, aku cinta kepada engkau lebih dari segala sesuatu kecuali satu, diriku sendiri." Nabi SAW menyatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Kamu enggak sempurna imanmu itu sampai engkau lebih cinta aku daripada cinta kepada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu ya Rasulullah, dari sekarang aku lebih cinta kepadamu hatta sekalipun dari diriku sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang baru keimananmu teruji." Maka ini tanda prioritas. Orang yang menunjukkan bahwa dia cinta, dia akan mengikuti petunjuknya, ajarannya, dan tata cara ibadah yang dipraktekkannya. Maka kita sering mendengar perkataan para ulama, konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 4. Tasdiquhu fima akhbar. Kita percaya dengan semua sabda, berita, informasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita menuruti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa sajar. Dan semua larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita tinggalkan. Dan yang terakhir, wa alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak melakukan ibadah apapun kecuali dengan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita akan terlihat apakah bukti itu nyata atau hanya omong kosong. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, memudahkan untuk menerima kebenaran, dan kita bisa istiqamah selalu di atas sunnah. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan atas nasihatnya ya Ustaz. Ana izin langsung bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Baik, silakan. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana izin bertanya. Ana baru dengar dari ibu kalau Ana belum diakikah dari lahir. Dan Ana sekarang sudah memasuki umur 21 dan sudah mau masuk ke umur 22. Jika terus-menerus sampai saya sudah ada penghasilan sendiri, apakah saya boleh akikah dengan uang saya sendiri? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallah. Iya. Akikah ini sunnah muakkadah. Artinya kalau orang bisa mengerjakan jangan ditinggal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih. Yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Atau tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma." Ya, masing-masing bayi yang dilahirkan tergadai dengan aqiqahnya,
maka dia akan disembelihkan pada hari ketujuh, kemudian dicukur, kemudian diberi nama. Maka para ulama menyatakan bahwa kalau orang tidak bisa melakukan di hari ketujuh, maka dilakukan hari ke-14, tidak bisa hari ke-21, kalaupun seandainya tidak bisa, lalu dia sudah terlanjur besar, karena qadarullah ekonomi keluarga belum mencukupi. Kita katakan tidak berdosa, akan tetapi boleh atau tidak sekarang dia mengakikahi diri sendiri. Ya, ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan bahwa akikah itu bukan tugas dia, tetapi itu tanggung jawab orang tua. Maka ada nukilan dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang akikah kalau orang sudah besar, dia mengatakan dzaka 'alal walid, itu tugas orang tuanya, bukan tugas dia. Karena memang dalam hadis dikatakan demikian. Tapi ada pendapat yang kedua, para ulama mengatakan akikah itu sunnah muakkadah. Ya, kalau ada orang tidak mampu, maka dia memang gugur. Tetapi sekarang kalau seandainya ada orang lain ingin membayarkan akikah itu, atau orangnya sendiri ingin membayar, maka mereka mengatakan selama ibadah itu sunnah muakkadah, terus termasuk pembahasan sosial, dan memang isinya adalah sedekah, berbagi dengan dagingnya, bersyukur dengan kelahirannya, maka ini merupakan hal yang boleh dilakukan sampai pun dia sudah besar. Maka wallahu alam, saya pernah membaca fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan tidak bisa jadi yang anjuran untuk tetap melaksanakan dan tetap disunnahkan, ini adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bissawab. Ada hadis memang yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Ya, beliau mengakikahi diri sendiri setelah beliau menjadi nabi, karena dulu waktu beliau masih kecil belum diakikahi. Akan tetapi hadis ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab, itu hadis yang batil, hadis yang tidak sahih, batil. Bahkan ada nukilan dari kalau tidak salah Al-Baihaqi, beliau mengatakan hadis mungkar. Ya. Nabi SAW tidak sahih ketika beliau mengakikahi diri sendiri. Akan tapi tanpa berdalil dengan hadis ini, ketika orang ingin mengakikahi diri sendiri sudah besar, maka itu insya Allah tidak mengapa, karena ini adalah sunnah muakkadah. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang tergadai, bayi tergadai. Maka kalau dia bisa membayarkan diri sendiri, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika ada orang yang punya kebiasaan menabung emas 1 gram setiap bulan, tapi ketika sudah hampir mencapai nisabnya, dia berhenti menabung dengan alasan tidak mau membayar zakatnya, dan uang yang biasa ditabung ini dialihkan ke barang lain. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini terjadi memang beberapa orang seperti itu. Ada sebuah contoh serupa, ya, meskipun bukan pada praktek yang sama tetapi serupa. Dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika ada orang memiliki zakat binatang ternak. Binatang ternak ini seperti kambing misalkan, setiap 40 ekor kambing, ada 1 kambing dijadikan zakatnya. Otomatis kalau ada orang memiliki kambing 120, maka dia akan bayar 3, ya kan? Kalau orang memiliki kambing 120 ekor, dia akan bayar 3 ekor. Tapi kalau ada orang yang memiliki kambing bersama, memiliki kambing bersama tapi tidak diketahui jatah masing-masing. Kalau jatah anak diketahui sekian, jatah dia sekian, ya sudah, berarti hitungannya berlaku berlaku masing-masing dengan sesuai jumlah nominal kambing itu berapa ekor. Tetapi sekarang kalau kambing itu jadi 1, dan memang ada hitungan, kalau kambing itu 100 ekor, maka dia hitungannya tambah 1 kalau tidak salah, ya. Nanti akan nambah 1 lagi kalau tambah 100 ekor lagi, atau anak lupa pastinya. Tetapi yang ada dalam hadis itu
tidak boleh ada orang kemudian bikin makar. Biar zakatnya 2 ekor aja tidak 3, maka yang 120 itu seolah-olah milik anak dan teman anak jadi 1. Kalau milik 1 orang, maka dia akan membayar 3 ekor. Tetapi kalau seandainya itu milik berdua, maka seolah-olah kambing itu berkurang sehingga yang dibayarkan cuma 2 ekor. Intinya, pembayaran semacam ini karena dengan hilah atau dengan makar, dengan skenario agar jumlah zakat dikurangi. Ini ternyata dilarang dalam syariat. Apalagi kayak tadi, nggak mau bayar sama sekali. Ya, maka orang yang sebenarnya dia sudah memiliki kewajiban untuk bayar zakat karena sudah sampai nisab. Tetapi ketika mau sampai syarat kedua yaitu haul 1 tahun, dia kurangi nisabnya biar dia tidak bayar zakat. Ya, kita sekarang tahu nisab zakat 85 gram emas. Kalau tadi yang ditanyakan hampir menjelang 85 dibelanjakan biar tidak jadi sampai nisab. Kita katakan contoh yang lebih rapat lagi. Sudah sampai nisab 85. Tetapi giliran sudah bulan ke-11, dia sengaja pakai untuk ngasih santunan, atau dipakai untuk beli rumah, atau membelanjakan nafkah keluarga, agar tidak bayar zakat. Jadi para ulama ternyata mengambil sikap berbeda. Hanabilah dan Malikiyah kalau tidak salah mereka mengatakan, ini harus dihukum orang. Harus dihukum. Karena memang dia ketahuan skenarionya, langkah dan praktek curangnya sengaja tidak mau bayar zakat. Tetap ambil. Gitu. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mereka mengatakan enggak dong. Karena memang yang dijadikan tolak ukur adalah nisab dan haul 1 tahun. Tapi ala kulli hal kita katakan untuk orang yang memiliki nisab bayar zakat. Kita mesti yang ingatkan, antum bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kemampuan. Dan memang dalam hadis dikatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim atau ala fuqara'ihim. Zakat diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Berarti Allah memiliki anugerah kepada antum. Antum sudah mampu, sudah kaya. Meskipun antum juga tidak mau dibilang kaya atau apa konsekuensi moralnya berat atau sebagaimana. Tetapi yang jelas, ketika Allah Azza wa Jalla menitipkan jumlah harta yang banyak ini, kita bersyukur dan kita harap keberkahannya baik untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk berbagai aktivitas yang akan kita berikan. Duit itu cukup untuk kebutuhan, cukup untuk bersedekah, cukup untuk beribadah. Ya. Tetapi kalau Allah cabut keberkahannya, bahkan Allah cabut hartanya, Allah mampu sekali. Tahu-tahu terbakar, nggak usah pakai skenario, dikurangin untuk belanja biar tidak jadi zakat. Kalau Allah bikin tahu-tahu naudzubillah rumah kebakaran, dicuri orang, tahu ternyata ada musibah bencana, hilang itu semua hartanya. Allah mampu sekali. Maka kita ketika mendapat titipan Allah, amanah Allah, nanti ada pertanyaannya. Nanti ada pertanyaannya, jangan sampai ketika ditanya oleh Allah kita nggak bisa jawab. Ya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Ini dapat dari mana dan untuk apa? Nanti kita akan bilang untuk belanja biar nggak kena zakat. Gimana depan Allah kayak begitu? Ya. Maka kita pesankan itu hilah, itu adalah upaya skenario untuk menghindari kewajiban. Jangan sampai dilakukan karena itu tidak akan tertutup di depan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu Fiikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp di nomor 085693786050 atau dapat melalui text message jika terkendala sinyal. Kami juga menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustadz dari Aditya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila zakat harta dipotong secara langsung oleh perusahaan dengan ketentuan 2,5% dari total gaji sebelum dipotong? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan.
Wa jazakallahu khairan. Yang pertama yang lebih penting adalah zakat itu wajib dengan dua syarat. Kalau dua syarat itu belum dipenuhi atau belum sampai pada dua syarat itu, maka zakat tidak wajib. Yang pertama nisab, alias sampai 85 gram emas atau seukuran itu. Yang kedua, nisab itu bertahan selama 1 tahun. Kita punya uang senilai 85 gram emas. Taruhlah kisaran 250 juta. Lalu 250 juta ini tidak terpakai selama 1 tahun. Maka kita sudah wajib untuk membayar zakat. Ada orang punya gaji. Gajinya 250 juta. Maka memang dia sudah sampai nisab. Tetapi nisab ini tidak cukup untuk kewajiban zakat. Perlu ada haul atau 1 tahun. Di saat itu zakat sudah berlaku. Tetapi kalau seandainya belum 1 tahun, gaji tiap bulan kita terima 250 juta misalkan. Tetapi setelah itu terpakai, maka kewajiban zakat tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat itu tidak setiap bulan. Ya, zakat itu sekali setahun ketika kita sudah memiliki nisab dan haul tadi. Ketika sampai, maka kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kantor sudah memotong dengan ukuran itu, ya, dengan jumlah 2,5%. Sebelumnya kalau seandainya ada orang yang memiliki nisab tapi tidak sampai haul, memang zakat belum wajib, tetapi dia ingin sedekah, dia ingin ngasih entah kepada orang miskin atau orang kaya, karena memang sedekah bebas kan, nah, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya dinilai bahwa itu zakat atau diniatkan zakat, maka kita katakan itu belum wajib. Ya. Yang berikutnya, seorang ketika memotong dengan paksa dan orang yang memiliki zakat itu tidak ridha dan tidak rela, maka wallahu alam ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanad yang sahih, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang diambil kecuali dengan keridhaan dan kerelaan orang yang kasih. Maka tidak boleh orang dipaksa diambil, apalagi dinilai ini zakatmu. Kalau tidak zakat kamu berdosa. Ini dari mana syariat? Seperti itu. Kecuali kalau memang perusahaan memberikan syarat, antum diterima sebagai karyawan, gajimu sekian, tetapi setiap bulan kamu akan dipotong sekian. Lalu calon karyawan sepakat, iya nggak apa-apa, Ana rela masuk ke perusahaan antum dengan konsekuensi gaji sekian dan dipotong sekian. Tetapi itu pun juga tidak dinilai ini zakat uangmu. Ini nggak benar. Ya Allah a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Hambali Bolkiah. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya tentang tukang parkir. Yang mana tukang parkir ini suka tiba-tiba muncul meminta duit parkir. Padahal kalau helm hilang, ia tidak mau bertanggung jawab. Bagaimana hukumnya tentang tukang parkir ini Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khair. Ya, ini menjadi masalah yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kekecewaan ada, tapi kecewaan ini kadang ada orang yang ke bawah-bawah terus sampai dia tidak ridha sampai akhirnya seperti masalah besar. Tidak jarang ada pertikaian. Ya. Ada yang mengatakan cuma 2.000, kenapa harus permasalahkan, sudah kasih aja. Ya. Tetapi kita ingin belajar hukumnya aja. Yang pertama, tadi yang baru saja kita sampaikan, bahwa tidak boleh dan tidak halal ya seseorang ngambil harta dengan paksaan. Orang yang ngasih tidak ridha, maka tidak boleh seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau seandainya kita berhubungan dengan maslahat yang bukan diri kita sendiri, tapi berhubungan dengan orang banyak. Ini tempatnya orang banyak, kemudian kebijakannya juga bukan kebijakan sendiri.
Artinya kalau kita ambil sikap, anak mau dan anak akan lawan dan segala macam gitu, nanti tinggal kita lihat mana maslahat dan mudaratnya yang lebih kuat ya. Kalau seandainya membuat kita akhirnya dongkol, bermasalah, dan akhirnya orang juga mencela urusan 2000 aja repot gitu. Ya sudah, sebaiknya kita ambil langkah yang lebih bijak, kasih dan tidak perlu di situ lagi. Atau gimana caranya agar memang itu bisa ditertibkan ya. Dan kewenangan itu kan bukan milik satu atau dua orang. Kadang-kadang pemilik warung dan toko sampai pun mereka tidak bisa untuk ngatur seperti itu. Ya. Maka cari langkah yang paling bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Siti. Bismillah, ingin bertanya Ustaz. Saya dulu pernah punya hutang sama teman sewaktu SD. Walaupun nominalnya tidak besar, tapi sampai sekarang masih jadi pikiran. Sementara saya sudah tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sudah saya cari tahu ke tetangga rumahnya dulu, tapi tetap tidak tahu di mana dia sekarang. Pertanyaannya, bagaimana cara saya melunasi hutang tersebut? Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ini disampaikan oleh para ulama, kalau seandainya kita punya hutang ya, meskipun kita sudah taubat, kita sudah beramal saleh, sudah berdoa dan seterusnya, tentu tidak cukup karena ini masih berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus membayarnya. Tetapi kalau seandainya kita tidak ngerti mau bayar ke siapa, orangnya juga tidak diketahui sekarang di mana, maka kita boleh bersedekah atas nama dia. Kita bersedekah, tujuannya pahala itu akan dialirkan ke orang yang punya uang itu. Tapi dengan catatan, satu saat kita bertemu, maka kita minta keikhlasan dia, kita ceritakan. Dulu anak pernah punya hutang sama antum. Dan sekarang anak sudah bayarkan dalam bentuk sedekah yang pahalanya untuk antum. Kalau antum ridha, alhamdulillah sudah selesai berarti. Kalau antum tidak ridha, maka anak perlu bayar ke antum sekarang, nanti pahala itu untuk anak. Seperti itu. Ini yang disampaikan para ulama. Dan ada kisah mungkin di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, anak pernah dengar cerita dari salah seorang ustaz juga yang membaca kitab tafsir itu di Bani Israil. Ada orang yang memiliki hutang. Dan subhanallah dia dengan orang yang dipinjam duitnya dibatasi dengan laut. Dia bertemu, akan tetapi berpisah lagi dan susah sekali untuk ketemu dengan orang yang membantu dia dengan pinjaman itu. Ketika jatuh tempo, ternyata tidak ada perahu yang bisa mengantarkan dia untuk membayar uang hutang itu. Akhirnya dia mengatakan dia tidak saksi, tidak ada konsekuensi, tidak ada apapun. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saudaraku ini meminjami uangnya kepadaku dan dia rela tidak ada saksi kecuali Engkau. Dan aku sudah berusaha mengembalikan tepat pada syaratnya, waktunya. Sekarang sudah jatuh tempo, tapi aku tidak dapat wasilah untuk ngantar aku ketemu dia. Maka aku minta pertolongan Engkau. Akhirnya dia ambil kayu, dilobangi kayu itu, kemudian dimasukkan 1000 dinar kalau tidak salah, atau 1000 dirham itu, dimasukkan ke dalam kayu itu, disumbat, kemudian ditutup, lalu dihanyutkan. Dia pasrah kepada Allah, ya Allah, ana pengen uang ini Engkau antarkan ke kawanku yang pernah meminjami aku uang, dan dia rela Engkau sebagai saksi. Baik, akhirnya uang ini dikirim ke kawannya itu. Subhanallah, ada kemudahan setelah itu untuk bertemu. Maka dia sudah tahu, ini uang kan belum tentu sampai ke kawannya. Maka dia berusaha untuk ngumpulin lagi 1000 dinar agar dia bisa membayar ke saudaranya itu. Betul ketemu setelah itu. Maka dia katakan, ini 1000 dinar yang pernah aku pinjam dan ana minta maaf tidak bisa tepat waktu karena waktu itu tidak ada kapal yang mengantarku. Tapi ternyata orang yang tadinya meminjamkan mengatakan, tidak usah. Ana sudah ketemu uang yang kamu titipkan lewat kayu itu. Ketika aku mencari kayu bakar, aku mendapatkan kayu yang hanyut dibawa oleh arus ombak. Dan aku ambil. Ketika aku pecah ternyata ada uangnya dan itu uang kamu.
Nah, bisa jadi wallahu alam ada surat atau catatan dan tulisannya. Tetapi yang jelas kita lihat keteladanannya bagaimana orang ini berusaha untuk membayar sekalipun dia sudah mengambil sebab yang lain. Jadi kesimpulannya tadi, kalau kita memang susah untuk melacak, maka kita sedekah atas nama orang yang meminjam kita. Tetapi satu saat kita ketemu, kita siap untuk tetap membayar, kecuali kalau orang itu ridha. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda di nomor 0856 9378 6050 atau dapat melalui website di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustaz dari Yuda. Bismillah, bagaimanakah pandangan Islam terhadap seorang muslim yang memiliki usaha agrowisata, di mana dalam usaha tersebut terdapat spot-spot untuk berfoto, tempat makan, kolam pemandian, dan sebagainya, yang mana bisa saja hal atau tempat tersebut memiliki potensi untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Tempat wisata, orang boleh saja untuk berwisata. Tetapi yang tidak diperbolehkan ketika ada maksiatnya. Seperti musik, berzina, pacaran, dan seterusnya. Tapi hukum asalnya berwisata dibolehkan. Sehingga ketika ada orang memiliki lahan untuk dijadikan wisata halal, maka ini bisa menjadi salah satu peluang pahala. Misalkan di situ ditulis misalkan diberikan tulisan-tulisan catatan mengingatkan akhirat, hati-hati, Allah mengawasi kamu, jangan lupakan waktu sholat, selalu zikir, siapkan tempat ibadah, kemudian jangan ada tempat yang membuka peluang untuk berpacaran dan seterusnya, ya, hati-hati yang bukan mahram dan seterusnya. Nah, ini insya Allah akan menjadi lahan amal. Tapi kalau seandainya tempat itu akan dijadikan maksiat, maka kita khawatir kita menjadi fasilitator terjadinya maksiat itu. Maka tidak boleh. Para ulama melarang orang jualan senjata di musim fitnah. Lagi banyak pembunuhan, tawuran, lalu kita jual senjata tajam. Ini pasti akan dipakai untuk yang tidak. Ini yang tidak diizinkan. Tetapi kalau seandainya secara umum kita nggak ngerti mau dipakai apa, maka wallahu alam hukum asalnya mubah. Adanya peluang bukan berarti membuat aktivitas itu haram. Karena rumah bisa dipakai untuk menikah, bisa dipakai untuk berzina. Tetapi kalau kita sudah ngerti orang sewa rumah untuk da'ar wal'iyadzubillah, prostitusi, tempat berzina, atau tempat untuk kayak orang bilang apel, nah ini nggak boleh dipinjamkan. Atau dia jualan yang diharamkan Allah di situ, dan kita ngerti dia akan buka warung dan warungnya ada yang diharamkan Allah, kita nggak boleh jadi fasilitatornya. Tapi kalau seandainya kita tidak ngerti dan kita sudah berusaha cross check, insya Allah baina mungkin untuk ini, mungkin untuk itu, maka ini tidak perlu dikhawatirkan, ya, tidak ada masalah insya Allah. Karena tadi disampaikan kalau kita memang membuka peluang untuk wisata itu, ini bisa jadi kesempatan untuk beribadah dan berdakwah, ya, amar ma'ruf munkar. Tidak boleh dipasangin musik, kemudian tidak boleh ada tempat yang dipakai pacaran, ya, foto. Ini memang para ulama banyak mengatakan ini tidak berbeda dengan gambar biasa. Sekalipun sebagian ulama kontemporer di zaman ini membolehkan, ya, membolehkan karena foto ini tidak sama dengan gambar. Tapi yang jelas kalau orang tidak memiliki kebutuhan dan dia tidak memfoto, akhirnya ini lebih selamat. Tetapi ala kulli hal yang jelas masalah lahan wisata dari yang seperti kita jelaskan, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Wulan. Sebelumnya ada pertanyaan dari telepon
dari hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanyakan Ibu. Begini Ustaz, tentang misalnya ada orang yang bergibah gitu ya. Terus dia sadar bahwa bergibah itu berdosa, langsung dia istighfar. Apakah nanti masih tetap diperhitungkan kalau dia sudah beristighfar itu bertobat, apakah tetap berdosa? Terus nanti di akhirat apakah tetap jadi orang yang bangkrut gitu ya? Terus masalah sholat Ustaz, menjawab antara azan dan iqomah gitu ya Ustaz ya, antara azan dan iqomah. Misalnya kan kita setelah mendoakan Allahumma rabbaha jihidah kita masuknya, terus kan kita dianjurkan untuk berdoa untuk diri sendiri. Apakah kita berselawat lagi untuk Nabi, memuji atau alhamdulillah dulu baru kita berdoa untuk diri kita sendiri gitu, atau langsung aja gitu, atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Begitu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi adalah masalah ghibah. Ya, ghibah haram, bahkan dosa besar. Ya, ghibah wallahu alam. Atau kalaupun bukan dosa besar, dosa kecil ya. Dosa kecil. Tapi yang jelas ini adalah hal yang haram. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan orang yang mendengar saudaranya sedang nyaman dan nikmat menggerogoti daging saudaranya dengan cara ghibah, hendaklah dia ingatkan dengan ucapan. Kalau seandainya orang yang diingatkan tidak ingat, maka dilakukan sikap. Ya. Nggak boleh. Lebih tegas lagi. Kalau ternyata dengan sikap dan ucapan tidak mempan, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, faraqa dzalikal majlis. Tinggalin sudah majlis itu. Ya. Majlis itu tinggalin. Karena tidak beruntung kita memiliki teman yang banyak ghibahnya. Baik. Istighfar bagus. Akan tetapi ghibah ini berkaitan dengan kehormatan seseorang, bukan sekedar kita berdosa kepada Allah yang istighfar selesai. Akan tetapi ini berkaitan dengan hak seseorang. Maka kita harus minta ridha, kehalalan dan maaf orang yang dighibahin. Maka wallahu alam, para ulama menyebutkan orang yang ingin bertobat dari ghibah, setidaknya dia menyebutkan kebaikan orang yang dighibahin. Ya. Di mana kita ghibahin orang itu, maka kita puji dia di tempat itu, dan tidak sekedar istighfar kemudian kelar. Ya. Adapun minta maaf, kalau seandainya minta maafnya membuat dia dimaafkan, maka aman. Tetapi kalau kita minta maaf dengan detail, ana sudah ghibahin kamu begini, ana sudah begini, akhirnya orang marah dan tambah tidak memaafkan, maka tidak perlu disebutkan kesalahan itu. Tapi intinya kita perlu mendoakan orang yang kita ghibahin, kita sebutkan kebaikannya di tempat di mana kita cabik-cabik kehormatannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Wulan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya ketika kita memiliki riwayat penyakit ambeien, kemudian ketika buang air besar keluar darah? Apakah kita harus mandi wajib dengan segera sebelum menunaikan sholat fardu? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, disebutkan dalam buku-buku para fuqaha dan ada dalilnya bahwa penyebab mandi itu seperti haid, nifas, janabah, ya, orang mandi besar, kemudian hari Jumat, kemudian ada orang masuk Islam, atau ada orang yang habis memandikan jenazah, meskipun ini haditsnya lemah, ya, dan pendapat yang kuat wallahu alam tidak harus, ya. Nah, ini adalah beberapa sebab orang harus atau dianjurkan untuk mandi. Adapun orang yang sakit sampai mengeluarkan darah, tidak ada anjuran untuk mandi besar. Dia bukan orang yang terkena hadas besar sehingga harus mandi. Maka yang harus dilakukan adalah dia membersihkan tempat keluar darah itu. Setelah itu sudah. Kalau seandainya khawatirkan keluar lagi darahnya, maka dia sumbat agar tidak mengenai bajunya ketika dia akan sholat. Adapun mandi tidak disyariatkan karena memang tidak batal dan tidak juga maksudnya bukan tidak batal tetapi tidak sampai kepada hadas besar yang mengharuskan mandi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Arkis. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon penjelasannya Ustaz masalah mahram. Siapa sajakah mahram kita? Yang kedua, bagaimana cara mengajak atau memberitahu keluarga kita yang belum menjalankan sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Yang pertama, mahram. Ini disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada laki-laki, mahram-mahram dari perempuan ini 1, 2, 3, 4. Berarti untuk perempuan tinggal di balik. Ya. Kalau laki-laki misalkan dibilang, ibumu haram untuk kamu nikahi, maka perempuan dikatakan bapakmu haram untuk dinikahi. Kemudian kalau anak perempuanmu haram untuk kau nikahi, maka perempuan juga tidak boleh menikahi anak laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah menyatakan, hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu kamu adalah mahram, tidak boleh dinikahi. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Akhawatukum, saudarimu yang kandung atau seayah atau seibu. Tidak boleh untuk dinikahi, mereka mahram. Wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ya, bibi. Entah itu bibi dari ayah namanya ammah atau bibi dari ibu namanya khalah. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Ibu susu. Ya, tidak boleh. Saudara sepersusuan juga adalah mahram, mereka tidak boleh dinikahi. Ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Juga keponakan perempuan. Entah itu dari saudara laki atau saudara perempuan. Keponakan perempuan tidak boleh dinikahi karena mereka mahram. Kemudian wa ummahatun nisaikum, mertua, ibu mertua. Tidak boleh dinikahi karena itu mahram. Bahkan itu adalah mahram mu'abbad. Itu mahram selama-lamanya. Meskipun kalau seandainya ada suami dan istri cerai, sehingga menjadi mantan kata orang, tapi tidak ada mantan mertua. Mereka tetap mahram selama-lamanya. Baik. Wa ummahatun nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum, dan anak sambung atau anak tiri. Kita nikah dengan seorang janda, kemudian jandanya memiliki anak, maka anak itu haram untuk dinikahi karena itu sudah menjadi mahram. Kemudian dalam ayat itu dikatakan wa antajma'u bainal ukhtayn. Tidak boleh seseorang menggabungkan 2 istri tapi kakak beradik. Ada juga tambahan, tidak boleh seorang menikahi seorang wanita dengan bibinya. Intinya ini adalah mahram-mahram yang tidak dibolehkan untuk dinikahi. Meskipun ipar bukan berarti mahram yang boleh berjabat tangan, menyendiri, bukan. Karena ada hadis yang lain menunjukkan dia adalah kematian. Artinya harus jauh-jauh. Tidak boleh dengan gampang seperti saudara sendiri. Laki-laki juga demikian. Ini adalah mahram. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, oh iya, pertanyaan yang tadi dari ibu penelpon ya. Ibu penelpon tadi, pertanyaan kedua tentang waktu ijabah ya. Tentang doa, ya. tentang berdoa ketika berdoa sendiri, apakah perlu memuji Allah? Nah. Betul, iya. Kalau seandainya ada orang menggabungkan dua doa, doa pertama sudah diawali dengan hamdalah, kemudian bersalawat. Maka tidak perlu doa berikutnya diawali lagi dengan salawat dan hamdalah. Sudah cukup dengan hamdalah dan salawat yang pertama. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, yang kedua ini tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara menasehati saudara yang belum menjalankan sunnah? Baik, ya kita dulu demikian. Kita dulu juga belum mengamalkan sunnah, tidak ngerti agama, sampai Allah kasih hidayah kita. Maka kita pun perlu berhati-hati, bijaksana ketika menyampaikan. Caranya adalah dengan memilih waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, kemudian didoakan terus. Sebagaimana bukan berarti kita melebur, ya, karena mereka baru awal, karena belum mengerti agama, akhirnya kita toleransi, sehingga yang tidak boleh jadi kita biarin aja dulu sampai mereka siap untuk menerima, akhirnya kita baru menjelaskan. Nah, ini tidak tepat. Contoh misalkan keluarga masih awam sekali sehingga mereka tidak siap untuk dikatakan bersalaman tanpa mahram itu,
tidak boleh. Akhirnya kita salaman sama mereka. Ini salah dan keliru. Ya. Tetapi justru kita bisa berikan keteladanan. Mohon maaf, ana tidak salaman dengan yang bukan mahram. Ini seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beberapa sahabat wanita ingin bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka baiat, bukan dalam rangka ingin aja atau berkenalan lebih akrab, bukan. Mereka ingin baiat, tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Maka ketika kita memiliki saudara, bisa jadi dengan tidaknya salaman dengan mereka, membuat mereka juga bertanya dan muqaddimah satu saat ketika kita jelaskan kepada mereka, oh ini sebabnya kamu nggak mau salaman sama kita. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, ya, orang yang sudah punya wudhu kalau salaman kan batal wudhunya. Nah, kita katakan, afwan, ana sudah wudhu dan meskipun belum wudhu, ana juga tidak salam. Jadi mudah-mudahan lebih bisa untuk diterima. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai kepada penghujung acara pada kali ini. Masya Allah, banyak sekali pelajaran dan faedah yang dapat kita dapatkan. Semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat berbuah menjadi amal soleh yang bisa kita semua amalkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz atas waktu dan kesempatannya pada hari ini dan juga atas ilmunya yang telah disampaikan. Juga kita ucapkan jazakallahu khairan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Surau TV, pemirsa channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, dan juga pemirsa channel Muslim Project X. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan kesaksiannya pada acara kali ini. Tidak lupa juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Yurbi Shadaqat atas dukungannya kepada Muslim Project X. Baiklah, sampai bertemu kembali di acara yang berikutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.